Halo semuanya, perkenalkan nama saya Pani Monica dari kelas 2A, jurusan Teknik Arsitektur, Prodi D4 Arsitektur Bangunan Gedung Politeknik Negeri Pontianak. Di sini saya akan menjelaskan tugas besar perancangan Sebio 1, yaitu tentang kindergarten dan kindergarten atau taman kanak-kanak, di mana taman kanak-kanak ini merupakan jenjang pendidikan anak usia dini, yaitu di bawah usia 6 tahun dalam bentuk pendidikan formal, dengan tujuan mengembangkan berbagai potensi anak sejak dini sebagai persiapan untuk hidup dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang lokasi, set, situasi tentang perancangan saya. Yang pertama yaitu situasi. Saya memilih Jalan Sungai Raya Dalam dan pada Gang Sri Kandi untuk set dan lahan. Pada awalnya ini adalah hutan, di mana saya akan memilih membangun desain ini untuk taman kanak-kanak, dan pada di depannya ada perumahan-perumahan, memungkinkan di situ cocok strategis untuk mendirikan sebuah taman kanak-kanak. Yang selanjutnya yaitu safe plan, di mana safe plan ini dengan pada bangunan ini saya memiliki luas lahan sekitar 2000 meter persegi, di mana panjang bangunan yaitu 50 panjang luas bangunan yaitu 50 meter dan lebar luas lahan yaitu 40 meter, di mana bangunan saya berkisar antara luasan 32 meter kali 39 meter, di mana pada safe plan ini yaitu terdapat vegetasi yaitu seperti pucuk merah, pinang, dan segalanya, di mana pada area belakang terdapat area bermain indoor dan pada area depan terdapat area parkir. Selanjutnya yaitu denah. Pada denah ini saya memilih konsep yaitu tentang memusat, di mana sebuah ruangan yang utama atau yang dominan besar saya letakkan di bagian tengah sebagai ukuran pemusatan dalam satu ruangan, di mana di dalam denah ini terdapat berbagai ruangan, yaitu sekitar 17 ruangan, di mana ruangan kelas terdapat 4 ruangan, restroom berukuran 4 kali 3 meter, dan ruangan guru, ruangan kepala sekolah sama dengan ruangan belajar yaitu 8 kali 8, di mana ruangan guru dan ruangan kepala sekolah terdapat WC di dalamnya. Dan selanjutnya yaitu koperasi. Saya di sini memilih koperasi karena koperasi ini memungkinkan untuk cocok untuk anak-anak pada usia dini. Dan di sebelah koperasi terdapat dapur dan ruang karyawan. Dan pada bagian ini yaitu aula. Puncak memusatnya yaitu aula, ruangan terbesar di antara semua ruangan aula, dan pada depan yaitu terdapat ruangan belajar indoor, UKS, ruangan administrasi, dan pada samping kanan terdapat ruang belajar, restroom, perpustakaan, ruang arsip, dan gudang. Pada denah ini saya lebih fokuskan bentuk dengan persegi 4, di mana saya harus memusat ke bagian tengah. Dan selanjutnya yaitu untuk tampak. Untuk tampak depan saya menggunakan berbagai macam material. Yang pertama itu material kaca. Pada samping ini, material ini saya menggunakan lebih banyak dominan kaca biar terlihat wow atau megah, elegan seperti itu. Dan pada samping-samping ini saya diberikan gradasi warna, seperti gradasi warna-warna pelangi yang dipadukan ke dalam suatu perwarnaan yang memungkinkan untuk menarik dilihat dan sangat luar biasa dalam pembentukannya. Dan pada tampak belakang kurang lebih sama dengan tampak depan. Perbedaannya pada tampak belakang tidak ada gradasi warna. Dan untuk tampak samping, pada tampak samping ini bagian atas
tinggi bangunan saya 4 meter. Pada 2 meter atas saya diberi kaca semua, diberi kaca, dan pada bagian ke bawahnya, di bawah sekitar setengah meter, saya dikasih jendela, di mana jendela ini bisa dibuka pada saat bisa dibuka, karena saya menggunakan jendela buka ini ketika listrik terjadi kesalahan. Jadi di dalam ruangan tersebut tidak terlalu pengap atau penghawaannya kurang bagus atau panas, maka jendela bisa memberikan pencahayaan secara alami. Dan selanjutnya yaitu potongan. Di sini pada potongan AA saya memotong bagian tengah-tengah bagian dengar saya, yaitu terdapat ruangan teras, lobi, ruangan bermain indoor, aula, dan ruangan koperasi dan lobi belakang. Dimana ini merupakan potongan-potongan saya pada gambar sini. Dan pada potongan BB saya memotong ruangan restroom pada samping kiri dan kanan, dan di tengah-tengahnya yaitu adalah aula, dan di sininya adalah lobi, seperti itulah. Dan untuk selanjutnya yaitu pola plafon, di mana pola plafon saya ini lebih memacu ke hal yang biasa-biasa aja. Tetapi di dalam pola plafon ini saya akan memberikan pencahayaan yang berpusat pada titik di mana suatu ruangan nanti pencahayaannya itu akan memberikan warna-warni dalam penunjukan desain plafon tersebut. Di mana detail plafon saya yaitu saya menggunakan bahan gypsum board 9 mm, dan pada ini pada bagian potongan AA yaitu bagian WC, restroom, dan ruang biasa, yaitu terdapat penurunan penaikan pola plafon, dan selain itu semuanya serata dengan yang lainnya. Dan yang selanjutnya yaitu rencana pola lantai, di mana rencana pola lantai saya ini pada ruangan UKS, ruangan administrasi, ruangan karyawan, dan ruang karyawan plus dapur, arsip, gudang, dan restroom, WC guru, WC kepala sekolah, saya menggunakan keramik 40x40, dan pada sisa ruangan yang sebelumnya yang utama saya menggunakan keramik 60x60. Dan yang selanjutnya yaitu rencana VJP, di mana VJP saya ini memiliki 3 VJP, 4 VJP. Yang pertama yaitu pintu 1 yaitu pintu 1, pintu depan dan pintu belakang sama, yaitu dengan menggunakan bahan material kaca, yaitu pintunya digeser ke samping kiri dan samping kanan. Dan pada pintu 2 yaitu penggunaan di pintu aula dan perpustakaan, yaitu pintu standar yang dibuka 2 dengan material kayu. Dan pintu ketiga yaitu pintu ruangan kelas, di mana ukuran ini sekitar 80 meter per 80 cm per 200 cm. Dan pintu ketiga yaitu pada bagian restroom yang dominan lebih kecil dibandingkan pintu ketiga. Dan jendela saya, jendela 1 yaitu jendela yang 2 bagian yang bisa dibuka, dan pada ventilasi juga, ventilasi hanya terdapat pada restroom, arsip, ruang arsip, dan gudang. Dan yang selanjutnya yaitu tentang interior ruangan saya, di mana interior ruangan saya ini terdapat berbagai macam furniture, seperti ruangan kelas. Furniture yang terdapat di ruangan kelas tersebut yaitu kursi, meja, papan tulis, mading untuk nempel segala tugas mereka, rocker untuk menyimpan barang-barang mereka. Dan pada interior aula lebih didominasikan yaitu terdapat panggung, di mana panggung tersebut lebih menonjol ke atas, dan di depan panggung terdapat berbagai macam kursi, di mana di ruangan aula ini terdapat
pola dinding yang bernuansa kemewahan, keeleganan, dan setiap ruangan tersebut memiliki berbagai-bagai bentuk, dan pada ruangan kelas juga terdapat gradasi-gradasi warna di mana anak-anak TK tersebut bisa belajar lebih nyaman dan lebih efektif dengan pilihan-pilihan warna yang menurut mereka itu memacu untuk mereka untuk belajar secara baik. Dan pada saat ini saya akan menjelaskan tentang maket saya, yaitu di mana maket saya ini bangunan saya persegi 4, di mana depannya yaitu di bagian sini yaitu seperti yang saya bilang kaca, dan di sini nanti diberi gradasi, dan pada tampak samping kiri dan samping kanan, di mana di bagian yang ke 2 meter ke atasnya yaitu dikasih kaca semua biar ternampak lebih elegan dan lebih mewah kesannya. Dan pada tampak belakang ada juga pintu geser menggunakan material kaca, dan di samping-samping pintu geser terdapat kaca-kaca juga, dan pada samping kurang lebih sama terdapat kaca-kaca. Dan bagian area sini ini adalah area parkir, dan pada bagian ini yaitu bagian sirkulasinya, dan pada bagian belakang yaitu khusus untuk bermain outdoor mereka, di mana bangunan saya ini berkonsepkan memusat ke tengah, karena hal yang dipusatkan itu adalah hal yang terbaik. Dan pada bangunan ini memiliki luas lahan yaitu 2000 meter persegi, dengan luas bangunan 39 meter kali 32 meter. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas bimbingan kepada Bu Isya Zabinta dan Pak Hilmi yang telah membimbing saya dalam tugas besar studio perancangan 1. Kiranya di dalam penjelasan atau penyampaian saya dalam kesalahan kata-kata dalam menjelaskan sebuah karya saya yaitu kindergarten, saya mohon maaf dan berterima kasih untuk semuanya. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.